المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى بن محمد النجيب بن علي الريضي بن موسى الكاظم بن محمد جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين وابن وابن الإمام علي وابن سيدتنا فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه wasallam. Al-Imam Al-Muhajir dilahirkan di kota Basrah di Irak. Ayah beliau juga dari Basrah, kakek beliau, tetapi datuk-datuk beliau dari Madinah. Sebelum Imam Hussein itu semua kembali ke Madinah. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Ali Uradi itu semuanya di kota Madinah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Irak juga. Dan juga anak beliau Imam Hussein di Irak, di Karbala meninggal. Tapi anak-anak Al-Imam Hussein kembali ke kota Madinah sampai datanglah ke kakek Al-Muhajir kembali lagi ke kota Irak. Dan Al-Muhajir ini subhanallah beliau di kota Irak itu sudah dikenal dengan kewaliannya dan juga dikenal dengan ilmunya dan juga kedudukannya yang sangat luar biasa. Bahkan saudara beliau Al-Habib Muhammad bin Isa itu salah satu pemerintah di kota Basrah. Jadi hidupnya sangat nyaman, sangat nikmat, sangat dilayani oleh kota Basrah. Tetapi di zaman itu pun walaupun dengan kenikmatan yang ada sama Al-Muhajir, di zaman itu juga tetap ada fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah yang sangat luar biasa yang ada kelompok yang dengan Ahlul Bait. Juga fitnah yang sangat dahsyat, dikatakan sampai perempuan itu bisa diperjualbelikan. Jadi ada perempuan lagi di jalan dipegang langsung dijual, itu laku. Dan juga banyaknya pembunuhan di zaman itu. Imam Al-Muhajir ketika melihat keadaan tidak baik, beliau takut dengan anak keturunannya. Walaupun beliau sangat kaya raya, tapi beliau dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat masa depannya. Bagaimana masa depan dengan keadaan yang bala, musibah dan keadaan yang genting seperti ini tidak baik buat anak beliau. Padahal beliau ini sangat disegani, bahkan diceritakan anak putri beliau kalau mau masuk ke kamar mandi itu didampingin oleh dayang-dayang. Setelah keluar dari kamar mandi, putri Muhajir ini setelah keluar putri beliau dari kamar mandi itu langsung disambut dengan wewangian. Bukur-bukur itu tetap nyala yang menyambut putri Imam Al-Muhajir. Tapi Imam Muhajir tidak melihat ini sebuah kenikmatan yang seharusnya jangan ditinggalkan, tapi beliau melihat masa depan anak cucu beliau takut terkena fitnah. Akhirnya beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya bisa untuk berhijrah. Nah, para ulama mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Aku diperlihatkan dua tempat hijrahku." Jadi Rasulullah ini pernah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua tempat hijrah. Berarti Rasulullah akan hijrah. Sedangkan yang kita tahu Rasulullah hanya satu kali aja berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Terus para ulama mengatakan ini Rasulullah tidak mungkin Rasulullah pasti akan hijrah. Rasulullah akan hijrah ke kota Basrah. Rasulullah akan hijrah dua kali seperti apa yang beliau katakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah baru satu kali hijrah telah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para ulama mengatakan, "Na'am. Rasulullah tetap berhijrah dua kali, bukan satu kali, tetap dua kali." Rasulullah juga pernah bersabda, "Aku diperlihatkan dua tempat hijrahku itu banyak dengan pohon kormanya." Ulama juga mengatakan dua tempat korma ini, pertama Madinatul Munawwarah memang terkenal dengan tempat banyaknya korma, banyak pohon korma. Kemudian tempat yang kedua yang Rasulullah isyaratkan ini di mana? Para ulama mengatakan isyarahnya yang kedua adalah anak cucu Rasulullah SAW itu hijrah ke kota Hadramut, karena kota Hadramut juga dikenal dengan banyak kormanya. Jadi ke kota Madinah itu Rasulullah hijrah dengan darah
dengan daging beliau, dengan jasad beliau, tetapi hijrah yang kedua dengan cucu, dengan darah dagingnya Rasulullah SAW, cucu beliau yang menjalankan hijrah yang kedua. Maka itu beliau Al-Muhajir ini mendapatkan julukan Al-Muhajir ilallah, orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau ini keluar dari kota Basra, beliau belum mendapatkan tempat, bukan langsung beliau kembali dulu ke kota Madinah. Selama 2 tahun beliau ke Madinah, balik antara Mekah Madinah, dan di zaman itu pun ada fitnah juga di sana. Nah, Hajar Aswad itu tidak ada, hilang. Selama beliau di kota Mekah, di kota Madinah selama 2 tahun, itu Hajar Aswad tidak ada di tempatnya. Beliau terus tetap beristikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah dapat petunjuk hijrah ke Hadramaut. Akhirnya hijrah dari Hadramaut, dari Mekah menuju kota Hadramaut. Pertama kali kota yang disinggah oleh Al-Imam Al-Muhajir adalah kota Hajran. Ini salah satu Wadi Doan. Dari situ beliau pindah dari kampung ke kampung sampai datanglah ke kampung yang sekarang kita di tempat yang kita berada. Beliau dari Irak, beliau juga harta beliau diberikan kepada fakir miskin. Beliau masuk ke kampung dan menasihati saudara beliau Muhammad yang ada di masa itu agar ikut hijrah juga, meninggalkan tempat Irak, meninggalkan kota Basra. Akhirnya ikut juga beliau Habib Muhammad ini hijrah bersama Al-Muhajir, menyusul. Akhirnya Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan suatu hari beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau ridho dengan keluarnya Al-Imam Al-Muhajir dari Irak ke Hadramaut? Rasulullah menjawab, aku ridho dengan apa yang diridhoi oleh Al-Muhajir. Sangat luar biasa. Jadi keinginan apapun yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Muhajir sudah mendapat restu dari Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung masuk ke kota, seperti kita tahu kenapa kota Seribu Wali, kenapa kota Tarim. Ya, beliau masuk ke Husaisah. Tetapi anak beliau, satu anak cucunya mendekati pindah dari kampung Husaisah ini, satu persatu mendekati pindah ke kota-kota dekat kota Tarim. Sampai Imam Ali bin Alwi Khalid Qasam, barulah beliau yang masuk ke kota Tarim. Al-Imam Al-Muhajir punya anak Ubaidillah. Ubaidillah ini keluar pindah ke kampung depan kampung Husaisah, namanya Kampung Bor. Al-Imam Ubaidillah punya anak Alawi. Alawi ini pindah dari kampung ayahnya, pindah ke kota Tarim, mendekati kota Tarim. Kemudian Imam Alwi, yaitu Muhammad bin Alwi, dan anaknya lagi Alwi bin Muhammad, dijulukin Maula Som'ah, itu pindah lagi dari Tarim, pindah ke Suwairi. Suwairi dekat dengan Bajal Habad. Anak beliau ke kota Tarim. Hanya kenapa tidak langsung masuk ke kota Tarim? Karena di zaman itu sudah banyak ulama-ulama besar daripada Masyaikh Al-Bafadhal Al-Khatib yang sudah dakwah di kota Tarim, dan juga ada kelompok yang tidak suka dengan Ahlul Bait. Imam Muhajir datang mengatakan, aku nggak semua orang, karena dulu ada TV, belum ada medsos yang gampang untuk tahu, baik kaget dan juga diribut. Ya, bahkan pertama Imam Muhajir tidak diterima, ya, karena kalau benar-benar beliau ini adalah cucunya Rasulullah SAW. Balik lagi ke Mekah, beliau kumpul beberapa dan ditulis bahwa mereka ini adalah cucunya Rasulullah SAW. Muhajir mana? Kemudian di situ ada jendela. Tadi ya, ibu-ibu, masya Allah sudah ngumpul di sana. Itu dikatakan Sayyidina Khidir kalau ziarah ke sini lewat jendela itu. Ya, Sayyidina Khidir kalau ziarah ke Imam Muhajir lewat jendela itu. Dan dikatakan kalau kita panggil nama siapapun, nama keluarga kita, nama teman atau siapapun yang kita panggil, bahkan nama kita sendiri, insya Allah akan kembali lagi ke sini. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.